Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa sekalian, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, dan hari ini adalah hari yang terakhir, hari ke-30 dari bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjumpakan kita, memperpanjang umur kita sehingga bisa ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Dan semoga Ramadan COVID ini sekali saja tahun ini, dan tahun yang akan datang bisa beribadah secara normal, bisa berinteraksi dengan umat secara normal, bisa berkegiatan keagamaan secara normal, sehingga syiar Ramadan yang biasa kita lakukan itu bisa kita nikmati pada tahun yang akan datang. Tahun ini ya kita dengan segala keterbatasannya kita telah mengisinya dengan perbuatan-perbuatan amal-amal soleh yang bisa kita lakukan semampunya, semaksimalnya yang bisa kita lakukan dalam keadaan seperti ini. Shalawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun manusia kepada jalan yang benar, yaitu al-Islam, dan kita termasuk ada di dalamnya menjadi umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, beragama di musim COVID seperti ini itu sebenarnya punya hikmah yang tidak sedikit ya. Yang pertama itu menunjukkan betapa maha besarnya Allah, betapa manusia itu sangat kecil, betapa manusia itu tidak bisa apa-apa. Walaupun secara teknologi, kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan hari ini itu luar biasa. Teknologi apa saja? Teknologi kesehatan. Coba hari ini itu organ-organ tubuh manusia itu bisa diperpanjang masa ausnya. Artinya taruhlah umpamanya jantung rusak, klepnya bocor bisa diganti, paru-paru rusak bisa diganti, ginjal rusak bisa ditransplantasi, hati yang busuk, hati yang busuk tidak berguna pun bisa diganti, kaki rusak bisa diganti, tangan patah bisa diganti, bisa ditransplantasi, mata nggak berfungsi bisa diganti. Hanya satu yang tidak bisa diganti sampai hari ini dan mungkin tidak akan pernah terjadi, yaitu kepala. Jadi kepala itu tidak akan bisa diganti ya oleh teknologi apapun. Nah, itu dari sisi teknologi kesehatan. Jadi para dokter sekarang itu luar biasa. Dari sisi teknologi ruang angkasa itu luar biasa. Cobalah kalau Anda naik pesawat ya, itu coba renungkan, pesawat yang begitu besar mengangkut 500 manusia lebih dengan sekian puluh ton beratnya itu bisa terbang. Benda seberat itu bisa terbang. Itu bukan karena otaknya manusia yang luar biasa, tidak akan terjadi. Jadi otak manusia itu luar biasa, betul-betul. Belum lagi pesawat ulang-alik yang non jauh di sana kita hanya bisa memandang bulan purnama. Itu ternyata yang jauh ribuan kilometer itu sudah ditempuh oleh manusia dan pernah didarati di sana. Belum lagi planet-planet lain bisa dideteksi dan lain sebagainya. Itu dari sisi teknologi ruang angkasa, teknologi penerbangan. Belum lagi teknologi komunikasi. Ya Allah ya Rabb, ini benar-benar telah menjadikan manusia itu tanpa jarak, manusia itu dengan kecepatan yang tiada tara. Kalau dulu zaman Nabi Sulaiman itu dikasih mukjizat ketika beliau itu diutus oleh Allah, dikasih kelebihan oleh Allah bisa berbicara dengan hewan, termasuk dengan burung hudhud. Karena bisa komunikasi dengan burung hudhud, kemudian minta supaya burung hudhud itu mengirim surat kepada siapa? Kepada Ratu Balqis yang jaraknya sangat jauh, yaitu di Sabah. Dan itu adalah mukjizat dari Allah kepada Nabi Sulaiman. Tapi coba hari ini
Nah, nggak perlu burung hudud, nggak perlu merpati pos, nggak perlu tukang pos. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam hitungan detik, surat bisa kita kirim, gambar foto bisa kita kirim, bahkan video bisa kita kirim di seluruh dunia ini, di pojok dunia manapun. Jadi di global bumi ini kita bisa mengirim apa saja dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu artinya apa? Itu teknologi luar biasa. Tetapi, ternyata kemajuan teknologi ini banyak membawa manusia kepada agnostik, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ateis ya, ateis. Mereka tidak percaya kalau Tuhan itu ada, kalau Allah itu ada. Jadi mereka kufur dengan tauhid rububiyah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tamparan dengan COVID ini sebenarnya manusia itu ditampar oleh Allah, diberi peringatan yang sangat dahsyat. Nah, ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh manusia bertakuk lutut di tangan COVID-19. Semua penerbangan berhenti, semua transportasi berhenti, kegiatan ekonomi berhenti, kegiatan pendidikan berhenti, kegiatan olahraga berhenti, kegiatan apa saja berhenti karena COVID ini. Itu artinya apa? Sudah diperingatkan oleh Allah dalam surat Al-Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kalian itu fakir. Apa itu fakir? Fakir itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan yang lain. Ilallah, kepada Allah. Jadi manusia itu fakir, manusia itu nggak punya apa-apa, manusia itu nggak bisa apa-apa. Ini kesadaran ruhiyah ini, bahwa ternyata teknologi pengetahuan yang dikuasai oleh manusia itu tidak bisa apa-apa ketika wabah COVID ini melanda dunia. Semua kalang kabut, negara kalang kabut, di mana-mana, bahkan superpower Amerika pun kalang kabut. Karena apa? Ya, karena memang ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka antumul fuqara'u ilallah, kalian itu fakir, butuh Allah. Untuk apa? Ya, untuk segala hal, termasuk bagaimana supaya Allah mencabut wabah ini dari muka bumi. Karena apa? Ya Allah yang mengutus corona, Allah juga yang bisa sekejap mata bisa mencabut wabah ini dari dunia. Maka di sela-sela doa kita selipkan, ya Allah, semoga wabah COVID-19 ini segera dicabut dari muka bumi ini, sehingga kita bisa beribadah secara normal, bisa berkegiatan secara normal, bisa berdakwah secara normal, bisa bersekolah secara normal, dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan kelemahan manusia, wabah ini. Jadi dengan penuh kesadaran ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa kalau tanpa bantuan Allah. Jadi antumul fuqara'u ilallah, kalian itu butuh Allah. Butuh Allah untuk apa? Untuk menyelesaikan segala urusan, termasuk urusan yang satu ini, yaitu urusan COVID-19. Nah, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ini juga menunjukkan bahwa Islam itu solusi. Islam itu soleh likulli zaman wal makan. Bahwa Islam itu relevan, cocok dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Sejak 1441 tahun yang lalu sampai hari ini, sampai hari kiamat, dimanapun tempatnya, itu akan selalu relevan. Relevannya apa? Karena ada dua konsep ini, yaitu as-sawabit wal mutaghayyirat, yang tetap dan yang berubah. Yang tetap itu apa? Yang tetap itu tidak boleh dirubah, ya memang tetap sawabit. Yang mutaghayyirat itulah yang bisa dirubah, teknisnya bisa berganti, caranya bisa berbeda. Nah, maka ini di masa COVID ini itu betul-betul menunjukkan Islam itu relevan. Di mana relevannya? Coba, sesuatu yang itu harus di masjid, yaitu sholat Jumat, ternyata bisa diganti karena uzur dengan sholat zuhur. Sesuatu yang lazimnya tarawih itu dilakukan di masjid bersama-sama, ramai-ramai dengan tetangga, dengan saudara, dengan jamaah lain, tetapi karena memang Islam itu bisa mutaghayyirat, tarawihnya tetap, tempatnya berubah. Ya, Jumatannya itu karena bisa diganti dengan sholat zuhur. Artinya apa? Mutaghayyirat, bisa berubah teknisnya, tetapi ibadahnya tetap. Nah, itu termasuk Idul Fitri yang
besok kita laksanakan. Idul Fitri yang lazimnya itu orang berduyun-duyun di pagi hari, senang gembira, ketemu sanak saudara, handai tolan, kawan-kawan lama yang tidak bersua puluhan tahun itu akan ketemu. Tetapi hari ini, hari besok itu kita dianjurkan oleh siapa? Oleh para ulama, oleh pemerintah supaya melaksanakannya di rumah masing-masing. Karena apa? Menghindari COVID itu. Jadi secara teknis ibadah bisa berubah. Karena apa? Ya tadi, Islam itu relevan, cocok untuk keadaan apapun. Bahkan ini ada sesuatu yang sangat radikal. Apa yang radikal? Radikal itu artinya apa? Yang sangat ekstrim ya, ekstrim. Bagi para petugas kesehatan yang mereka itu selama 8 jam pakai ADP ya. Nah, jadi pakai alat APD ya, bukan ADP, alat pelindung diri yang itu 8 jam. Karena alat itu selama 8 jam, selama dia bertugas, karena satu hari itu kan shiftnya 3 dalam rumah sakit itu. 8 jam, 8 jam, 8 jam. Selama 8 jam itu tidak boleh dilepas. Kenapa tidak boleh? Ya kalau dilepas nggak ada gunanya. Karena kalau dilepas kan bisa menulari dia sendiri. Maka selama 8 jam itu dia tidak boleh lepas. Tidak boleh dilepas. Dan nanti ketika dilepas itu harus dibuang. Ya, dimusnahkan. Karena boleh jadi dia telah terpapar di bajunya di APD tadi, di alat pelindung dirinya itu terpapar oleh virus sehingga itu harus dilenyapkan. Nah, bagi para petugas medis itu ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang sangat-sangat ekstrim. Apa? Dia itu boleh sholat tanpa wuzu, ya, tanpa wuzu. Bahkan meskipun dia itu dalam keadaan najis, membawa najis. Kenapa membawa najis? Kan itu para petugas itu mereka pakai pempes. Iya, pakai pempes. Karena selama 8 jam ya, 8 jam ya. 8 jam itu kan kemungkinan pengen BAB, kemungkinan pengen kencing. Tapi ketika itu harus normal, dia dilepas itu semua, itu kan jelas itu kan merusak semuanya. Artinya apa? APD itu tidak boleh bersentuhan dengan tubuh langsung. Itu aja lapis 3. Dan lapis 3 itu nanti ketika sekali dipakai, selesai 8 jam, buang. Nah, itu bagi orang seperti itu Islam memberi solusi, syariah memberi solusi apa? Ya tetap sholatnya tetap sholat. Jadi taruhlah umpamanya dia dapat shift dari jam 7 sampai 8 jam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai jam 3 sore. Kan dia harus sholat zuhur. Nah, sholat zuhurnya itu meskipun dia dalam keadaan najis, boleh dilakukan dalam keadaan najis tanpa wudhu. Itu boleh. Itu artinya apa? Islam itu sangat-sangat cocok dalam keadaan apapun. Karena memang Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kalau ia tidak kuat gitu, kecuali dengan kemampuannya, atas kemampuannya. Jadi kalau memang mereka tidak kuat bebannya, Allah tidak membebaninya. Nah, termasuk tadi. Jadi rukhsah atau keringanan-keringanan dalam Islam itu sangat banyak. Nah, makanya ini membuktikan adanya COVID ini membuktikan bahwa Islam itu solusi. Bahkan jauh sebelumnya itu Rasulullah itu kan bersabda ketika terjadi taun, ketika terjadi wabah di sebuah tempat, maka jangan ke sana, dan orang yang ada di dalam wabah jangan keluar. Karena apa? Akan menulari yang lain. Itu artinya apa? Itu jalan keluar untuk mengeliminasi, untuk mengurangi penyebaran sebuah wabah. Jadi pelajaran yang kedua itu. Jadi menunjukkan Islam itu cocok, Islam itu aktual, Islam itu bisa diterapkan dimanapun tempatnya. Kemudian pelajaran yang ketiga, pentingnya pendidikan keluarga. Pentingnya pendidikan keluarga. Coba, anak-anak itu sebenarnya hanya perlu 3 hal. Apa toh? 3 hal itu pertama, pembinaan penanaman karakter, kemudian kompetensi, kemudian literasi. Karakter itu adalah sesuatu yang inherent pada seseorang. Apa itu karakter? Karakter itu keuletan, karakter itu disiplin, karakter itu kejujuran, karakter itu kerja tuntas, karakter itu kerja keras, karakter itu toleran, karakter itu ya itu tuh sikap akhlak itulah karakter.
Jadi anak-anak perlu dikasih pengenalan tentang karakter dia, ya, karakter yang baik tadi. Artinya apa? Ya, karakter itu ditanamkan di keluarga dan juga di sekolah. Nah, hari ini itu kan sekolah libur sampai kapan kita nggak tahu. Ya, per 14 hari diperpanjang sampai nggak tahu nanti kapan ini selesainya. Nah, ini artinya apa? Artinya ternyata sekarang kita baru bahwa homeschooling itu sekolah di rumah itu yang dulu hanya wacana, hari ini benar-benar niscaya, hari ini nyata harus dilakukan oleh setiap keluarga. Artinya apa? Penanaman karakter tidak bisa kita serahkan kepada Pak Kiai, tidak bisa kita serahkan kepada Ustadz, tidak bisa diserahkan kepada Pak Guru, tidak bisa diserahkan kepada pembina, nggak bisa. Karena apa? Hari ini sudah beberapa bulan manusia harus di rumah masing-masing, para pelajar di rumah masing-masing, belajar di rumah. Itu artinya penanaman karakter itu sekarang benar-benar tanggung jawab orang tua. Penanaman karakter. Kemudian yang kedua, kompetensi. Kompetensi itu ada kompetensi ibadah fardhiyah. Jadi setiap anak harus tahu bagaimana bersuci, setiap anak harus tahu bagaimana sholat, setiap anak harus tahu bagaimana dia beribadah untuk dirinya sendiri, ibadah-ibadah mahdoh itu harus paham. Dan ini sekarang tanggung jawabnya orang tua. Nah, ini jadi kompetensi anak, kompetensi ibadah, kompetensi baca tulis, kompetensi tentang apa saja yang itu memang dipersiapkan untuk masa depannya. Jadi kompetensi anak itu menjadi niscaya hari ini dilakukan oleh orang tua di rumahnya masing-masing. Karena apa? Ya karena memang fenomenanya sekarang seperti ini. New era. Jadi era baru dalam pendidikan, yaitu homeschooling. Jadi kompetensi anak itu kita bekali. Kemudian yang ketiga yaitu literasi. Literasi itu apa? Literasi itu jadi keprigelan, kemampuan membaca buku. Dan ini yang sangat lemah. Literasi budaya, literasi keuangan, literasi teknologi, literasi. Jadi sebenarnya minat baca anak-anak kita, masyarakat kita itu sangat tinggi. Buktinya apa? Buktinya masyarakat itu membaca di mana-mana. Tapi cuma membaca pesan WA, membaca di Facebook, membaca SMS. Nah, itu sebenarnya modal, artinya suka membaca. Cuma daya bacanya itu rendah, kualitas bacanya rendah. Karena apa? Karena ketika ada makalah yang agak panjang, ada tulisan agak panjang, gua buang, lewati. Apalagi buku yang tebal-tebal. Nah, itu sudah pusing dulu melihat buku yang tebal. Artinya apa? Bahwa sekarang literasi itu menjadi penting. Jadi pembekalan 3 hal tadi, pertama akhlak atau karakter, yang kedua kompetensi baca tulisnya, kompetensi ibadahnya, kompetensi teknologi yang sederhana. Terus kemudian yang ketiga itu literasi, jadi kemampuan baca, membaca artikel, baca buku dan lain sebagainya. Jadi kalau anak punya bekal 3 ini, ya kita orang tua itu tidak perlu khawatir nanti mereka mau jadi apa, itu nggak penting. Artinya apa? Ya jadi apapun, kalau dia mempunyai 3 hal ini, kita bekal ini, itu sudah cukup untuk dia sukses di lapangan apapun, di sektor apapun. Ya itu. Jadi ini dan sekarang harus tanggung jawabnya orang tua masing-masing. Karena apa? Ya karena memang new era baru. Ya kita harus move on ini. Era baru, pendidikan di rumah. Kita tidak bisa mengandalkan guru, tidak mengandalkan pesantren top, tidak bisa mengandalkan sekolah yang unggulan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat, ya, jadi hikmah di balik ini adalah bahwa tadi kan kita sudah 3, jadi faedah atau hikmah di balik COVID ini, beragama di musim COVID. Yang pertama tadi bahwa menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Kemudian yang kedua itu betapa Islam ini soleh likulli zaman wal makan. Islam itu cocok, relevan di manapun tempatnya, kapanpun waktunya. Kemudian pentingnya pendidikan keluarga. Nah, kemudian dari ketiga hal ini, maka kita sebagai kaum muslimin, ya ini harus move on. Apa? Move on itu artinya segera berubah, bahwa
eranya sudah berbeda, tidak seperti yang kemarin. Eranya itu ini kita ini harus sadar bahwa hari ini sekarang itu COVID masih merajalela, ya, COVID masih merajalela. Tetapi masyarakat sudah bebas kemana saja. Nah, itu artinya apa? Artinya kita penuh kesadaran diri kita untuk menyelamatkan diri masing-masing itu dengan standar prosedur SOP kesehatan itu selalu harus kita terapkan pada diri kita, pada keluarga kita, kepada handai-tulan kita. Supaya apa? Ya supaya kita ini beragama itu tetap eksis, kita tetap selamat, dan kita bisa beraktivitas tetapi tetap dalam keselamatan. Jadi saudara sekalian, kita beragama itu memang dari Allah Subhanahu wa taala teksnya, ya. Allah Subhanahu Al-Qur'an, ada as-sunnah Rasulullah SAW, kemudian ditafsirkan para mufasir, kemudian dijabarkan oleh para faqih, oleh para ulama, yang itu untuk merelevankan, untuk mengantisipasi, untuk menjawab tantangan zaman yang hari-hari ini kita alami. Maka semoga Ramadan yang istimewa ini, Idul Fitri yang istimewa ini membawa kita kepada sesuatu yang istimewa pula. Karena apa? Karena kita yakin wabah yang diberikan Allah kepada manusia itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menyeleksi siapa di antara kita ini yang terbaik amalnya, yang terbaik ibadahnya di masa COVID, di masa pandemi, di masa ketika semua terbatas. Jadi demikian sebagai penutup dari rangkaian kajian menjelang buka puasa pada tahun ini, pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan kesalahannya selama yang hari-hari kemarin kita melaksanakan ngaji online lewat ngaji YouTube, lewat teknologi ini. Semoga kita terus bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan konsisten, dan kita berdoa kepada Allah semoga segala hal yang menyulitkan ini segera dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa melepaskan kesulitan ini kecuali Allah, ya. Tidak ada yang bisa melepaskan. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu sekalian adalah fakir, kamu semua adalah butuh Allah untuk menyelesaikan ini. Mari kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, bukakanlah kesempitan ini, ya Allah, selamatkanlah keluarga kami, saudara-saudara kami, handai-tulan kami, tetangga-tetangga kami dari apa? Dari wabah ini, sehingga kita bisa bereuni di surga nanti karena dipilih oleh Allah menjadi manusia-manusia terbaik. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.